Halo, hai Sonar. Balik lagi dengan Budi Hudiana dari HPSet TV. Bicara tentang handling, power, style, dan maintenance. Di sini tempatnya. Di video lalu, kita sudah membahas mengenai solusi untuk upgrade di bagian power. Dan sekarang kita akan bahas mengenai handling, style, dan maintenance. Apa saja sih yang akan mempengaruhi sisi handling? Terbagi menjadi 3 sistem. Ada brake system, ada suspension system, dan ada wheel system. Untuk style, kita bicara 2 sistem, yaitu style di motor dan riding gear untuk si pengendaranya. Lalu kita masuk ke maintenance. Maintenance ada tools, ada juga equipment. Berbicara mengenai handling berarti bagaimana kita bicara mengenai kenyamanan kita di atas motor. Mulai dari suspensi system, ada brake system, sama tadi ada wheel system ya. Kita masuk dulu ke suspensi system. Suspensi itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu suspensi depan dan suspensi belakang. Suspensi belakang pada motor biasanya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu monoshock, single shock, dan twin shock. Perbedaannya di mana sih? Monoshock biasanya kita lihat pada motor-motor sport atau motor-motor yang disebutnya motor laki ya kalau dulu ya. Jadi posisi shock breaker ada di tengah dan biasanya ada di belakang mesin. Sedangkan untuk single shock, shock breaker tetap satu tetapi biasanya ada di sebelah bagian, kalau di belakang itu bagian kiri dari si motor atau di bagian CVT. Lalu untuk twin shock, nah, dia memakai 2 shock breaker, ada di kiri kanan. Lalu gimana sih tipenya kalau misalnya di YSS? Sebenarnya YSS dan yang lain pun masih membagi shock breaker itu menjadi 2 bagian utama, yaitu shock breaker hidrolik dengan shock breaker gas. Perbedaannya tentu saja yang satu isinya hanya oli dan satu lagi sudah mengandung gas di dalam suspensinya. Nah, lalu tahapannya pada YSS gimana? Yang paling rendah kita punya itu tipe DTG ya untuk yang gas. Nah, dari situ kita naik lagi satu step, di mana sudah ada yang namanya G-Series atau G+. Pada suspensi yang G-Series atau G+, si gasnya itu sudah berada di dalam tabung terpisah, jadi bukan lagi di damper sininya. Naik dari G-Series atau G+, kita punya yang namanya G-Sport, di mana fiturnya sudah bertambah ya, tadinya cuma hanya preload saja. Pada G-Sport sudah ada rebound, biasanya rebound itu ada di sebelah bawah. Naik lagi kita punya yang namanya G-Top, di mana sudah ada preload, ada rebound, lalu ada juga kompresi yang satu klik. Dan yang paling sultan kita punya itu G-Racing, di mana fiturnya ada preload, ada rebound, ada kompresi yang 2 klik, high and low compression. Oke, itu kita bicara mengenai masalah tadi fitur-fitur. Pada YSS ada juga yang seriesnya lagi ya, jadi misalnya ada Black Series, dulu ada Gold Series, ada lagi yang tipenya Black Edition. Nah, itu Hype Sonar bisa lihat di www.onetipstore.com biar ngomongnya nggak kepanjangan sini. Dari belakang kita pindah ke suspensi bagian depan yaitu fork, dan YSS punya front fork upgrade kit. Ada 2 tipe. Untuk yang tipe seperti teleskopik biasa pakainya front fork upgrade kit. Kalau yang udah upside down pakainya adalah open cartridge. Kedua tipe ini bisa dicek juga di www.onetipstore.com. Oke, Sonar, kalau tadi bicara mengenai suspensi, bagian handling yang lainnya adalah di brake system. Apa saja sih yang ada pada brake system? Mulai dari master brake pump, lalu ada juga kita ada brake hose, turun ke bawah lagi kita ada yang namanya disc pad, ada juga disc rotor, dan ada juga kaliper. Nah, kenapa pengereman itu penting? Ingat, jangan sampai Hype Sonar naik motor kenceng tapi nggak bisa berhenti. Lebih baik motor nggak usah terlalu kenceng, tapi bisa berhenti dengan baik. Alangkah lebih baiknya lagi kalau motornya bisa bertenaga dan pengeremannya pun lebih baik. Oke, di bagian pengereman kita punya master brake pump. Master brake pump-nya dari RPD kita punya 2 tipe. Ada tipe yang lebih dahulu keluar, seperti yang ini. Lalu ada tipe terbaru adalah NB7. Untuk pistonnya, Hype Sonar bisa pilih ya. Jadi ada yang kanannya 17, kirinya 14 mm. Itu biasanya untuk motor dengan cc 150 ke bawah. Lalu ada juga untuk yang bagian kanannya 17, kirinya 15 mili, itu biasanya untuk motor 150 cc ke atas. Lalu kita punya juga yang 17 sebelah kanan dan kirinya 16, itu untuk motor 250 cc ke atas. Jadi pilihan gimana Hype Sonar. Pastikan juga mengupgrade di bagian brake hose ya, karena brake hose itu merupakan jalur penghubung antara master brake pump dengan kaliper. Pastikan menggunakan brake house yang menggunakan bahan dasar teflon dan dilapisi oleh kawat stainless sehingga
tekanan dari atas tersalurkan dengan baik ke kaliper sehingga pengereman menjadi lebih baik. Hypesonar juga bisa melakukan upgrade di bagian distortor ya, dengan memilih distortor yang menggunakan bahan dasar yang lebih baik sehingga mampu melepas panas secara lebih baik dan pengereman menjadi lebih pakem. Lalu, TDR juga memiliki berbagai macam tipe untuk distortornya. Ada yang floating, ada juga yang non-floating. Jadi, bisa disesuaikan dengan pilihan dan kebutuhan dari Hypesonar. TDR pun memiliki banyak pilihan display ya, jadi Hypesonar bisa juga kunjungi di www.oneteamstore.com. Hypesonar sekarang kita masuk ke bagian handling lainnya, yaitu wheel system. Apa saja sih terdalam wheel system? Segala sesuatu yang berhubungan dengan roda. Mulai dari ban, ada pelek juga, dan jangan lupa ada bearing juga di dalam sini. Untuk motor non-matic, di bagian roda belakang, kita ada gear depan dan gear belakang dan rantai ya, yang bisa dilakukan upgrade, entah itu menggantinya sesuai dengan kepentingan Hypesonar. Jika Hypesonar sedang balap, Hypesonar bisa menggantinya gearnya yang tadinya 428 menjadi 415. Dengan rantainya tentu saja harus diganti ya, jadi jangan sampai konyol, gearnya 428 tapi rantainya 415, nggak bakal masuk Hypesonar. Pada motor-motor yang menggunakan pelek aluminium atau spoke set, TDR pun punya beberapa pilihannya, mulai dari spoke set yang warna silver, ada warna gold, dan ada warna lain-lainnya. Setelah kita melakukan upgrade di bagian handling dan power, saatnya kita melakukan upgrade di bagian style dan maintenance. Style merupakan upgrade di motor, juga bisa di pengendara, yaitu dengan riding style. Untuk di bagian motor, RPD punya back mirror dengan lapisan kaca berwarna biru. Memang kelihatannya simpel sih, cuma lapisan berwarna biru. Tetapi jangan salah Hypesonar, lapisan ini akan mengurangi pantulan sinar ke mata kita dari sinar belakang. Jadi akan membuat kenyamanan kita juga lebih enak ketika riding. Lalu ada juga namanya adalah lampu sein atau disebut juga winker lamp. Berikutnya kita juga punya hand grip. Pilihannya banyak sekali warnanya dan tipenya. Hypesonar bisa cek di www.oneteamstore.com. Oke, sedangkan riding gear, apa saja sih yang dimaksud dengan riding gear? Mulai dari helm, jaket, ada juga celana untuk touring, lalu ada sepatu. Pastikan menggunakan riding gear yang tepat sesuai dengan keperluan Hypesonar. Apakah mau harian atau mau touring jauh? Karena berbeda secara riding gear-nya. Oke, masuk ke selanjutnya adalah maintenance. Semua part di motor itu pasti ada umurnya, jadi harus di-maintain. Karena dengan kita memaintain, maka umur pakainya akan lebih panjang. Contohnya, kita harus melakukan penggantian oli secara lebih sering atau lebih pendek ketika kita sudah bore up mesinnya. TDR pun memiliki beberapa tools dan equipment ya. Contoh-contohnya apa? TDR punya tracker, punya kunci torsi, lalu ada juga hal sepele yaitu kunci untuk disc lock atau cakram ya, atau rem cakram untuk mengamankan motor Hypesonar. TDR pun memiliki beberapa genset yang terbagi menjadi beberapa daya, mulai dari 1000 watt, ada 2000, ada 3200, dan ada 4000, bisa sesuaikan dengan kebutuhan Hypesonar. Oke Hypesonar, kalau Hypesonar mau mengetahui mengenai produk-produk yang tadi kita bahas, Hypesonar bisa langsung kunjungi ke www.oneteamstore.com. Hypesonar mau beli secara online, Hypesonar bisa langsung kunjungi e-commerce yang linknya ada pada kolom deskripsi. Males beli online, mau datang langsung ke toko, Hypesonar bisa kunjungi One Team Network yang ada di daerah Hypesonar. Atau Hypesonar bisa kunjungi langsung HP set yang ada di beberapa kota, mulai dari Jakarta, Bali, Lombok, Surabaya, dan Yogyakarta. Bagi Hypesonar yang mau upgrade handling, power, style, maintenance, dan kebetulan lagi ada di Jakarta nih, Hypesonar bisa kunjungi dulu TDR Technology Center untuk test ride si motor-motor yang ada di sana. Jadi Hypesonar nggak beli kucing dalam karung, begitu cocok bisa langsung bungkus produknya. Alamatnya di mana? Alamatnya ada di Jalan Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, Jalan Swadaya 4 nomor 9, atau bisa cek di Google Map. Oke, gitu aja. Kalau Hypesonar masih punya pertanyaan, Hypesonar bisa langsung tuliskan pada kolom komentar atau WhatsApp ke 0813 1970 2000. Gitu aja, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tonton video kita selanjutnya. Ciao!